Kita akan menuju ke Desa Trisolir, Gunung Julang, yang kita akan distribusikan bantuan ya. Bantuan logistik. Apa saja Pak logistik Yang kita bawa saat ini ada genset, ya. terus ada makanan siap saji dan juga ada kebutuhan untuk bayi. Ini dengan Kapten Dengan Letnan Glara. Dan kemudian co-pilot. Nirwan. Oke, ada pilot dan co-pilot di sini sudah bersiap juga. Dan ada tadi Pak Budi dari BPBD ya. Oke, nah ini persiapan untuk terbang apa saja yang tadi diperhatikan? Agak bersabar sedikit tadi ya. Agak bersabar sedikit karena menunggu cuaca karena cuaca di sana sedikit menutup. Jadi kita baru bisa take off sekarang. Bagaimana Pak Dandim? Ya, jadi rencananya kita dropping logistik dulu ke kampung Gunung Julang. Setelah itu nanti dari sini kita upayakan untuk juga bisa melihat Cigobang. Di Cigobang itu tadinya ada warga yang tidak mau turun. Padahal situasinya di sana kurang kondusif. Cuaca hujan, dikhawatirkan ada longsor susulan. Tapi berkat bantuan dari rekan-rekan personil Batalion 320, mereka sudah mau diajak untuk turun. Kalau Anda lihat banyak sekali titik longsor-longsor kecil yang memang menjadi lebih sulit lagi atau membuat sulit medan dari Kabupaten Lebak ini, karena titik-titik longsoran kecil itu membuat aliran-aliran air baru yang akhirnya memberatkan jalur transportasi dari masyarakat. Akhirnya beberapa desa harus terisolir dan terputus dari akses yang ada. Kita lihat. Sampai di Cigobang, kita mau lihat siapa kira-kira terisolirnya desa ini. Ini memang habis timahnya atau gimana Pak? Ya, Rumahnya habis atau gimana? ini terancam mereka, sebagian ada yang habis, sebagian terancam. Makanya sementara dulu mereka di sini 700 orang Pak Dandim ya. Ya awalnya, terus kita dorong ke Ciuya. Ciuya semua. Pengungsian Dodi Latur. Jadi tinggal bapak-bapak ini yang menjaga barang-barang mereka ada di sini. Ini pun juga ada prajurit TNI di sini 12 Pak. Ya. Barangnya tidak ada. Seperti masih ada motor gitu ya. Motor. Ada motor ya. Namanya Pak siapa Pak? Namanya siapa? Pak Sunario. Ya di sini. Jadi apa sekarang yang dirasakan di sini? Ya nunggu kambing, ternak kambing. Ternak kambing. Ya anak-anak pada cari umpan kambing. Dan banyak di sini. Ada 30 orang di sini. Iya. Terima kasih ya Bapak ya. Terima kasih.
Ada juga beberapa kisah yang menyedihkan di musibah banjir besar di Kabupaten Lebak ini. Ada beberapa keluarga juga yang menjadi korban, satu keluarga. Ada juga yang tinggal sendirian dari semua keluarga yang sudah meninggal. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya kondisi dari pengungsi yang mungkin sudah tidak punya keluarga. Oke, ini Pak Heri. Pak Heri, oke. Pak Ageng, ini kalau boleh tahu ada data-data pengungsi di sini? Ada. Di Makassar. Seperti apa Pak yang mungkin sudah sendirian ditinggalkan keluarga yang sudah mungkin menjadi korban jiwa atau seperti apa mungkin? Untuk kami jelaskan dulu untuk relokasi pengungsi yang dari Oke. Cigobang. Iya. Ya, ini kami tempatkan 9 barak, Mbak. Contohnya di Barak Nasution ini, Oh, ini, Pak? ya Oke. ini kita tempat ada 28 kakak, Mbak. Iya. Jumlah keluarganya 44, laki-lakinya perempuan 43, lansianya ada 5, Mbak. Oke. Lalu dewasanya 54, ada juga yang masih sekolah. Oke. Ya, SMA kelas SMA 3 orang, SMP 4 orang, SD 8 orang dan masih TK. Oh, ini Cigobang yang sudah 87, terisolir ya? betul. Yang sudah tertutup itu ya Pak, sudah Betul. tidak ada apa-apa lagi ya? Betul, Oke, betul. ada mungkin Pak pengungsi. Ibu dari TV One, namanya siapa Bu? Ratna. Ibu Ratna, ini ibunya? Ibu Om, boleh tanya dulu sebentar mungkin Bu Ratna? Oke. Tadi Pak Ageng ini kan memberikan data juga, Mbak Ratna ini yang tinggal di Cigobang. Iya. Itu tadi kita sempat lihat juga di sana, Cigobang itu kan sudah rata begitu ya dengan banjir ya Pak ya? Itu tinggalnya pas di depan atau agak di belakang Mbak Ratna? Agak di atas yang dekat yang ketertimbun itu yang tertimbun longsor. Yang tertimbun longsor? Iya. Ini dari Cigobang semua ya Bu ya? Iya, dari Cigobang. Oke, kita masuk ke dalam aja Mbak Ratna ngobrolnya ya. Oke, saya bersama dengan ini seluruh warga Cigobang yang selamat ya. Iya. Alhamdulillah selamat dan sudah difungsikan ke sini ya. Iya. Nah, Mbak Ratna tadi cerita dari mulai peringatan awal sampai turun longsor itu hanya 10 menit 10 menitan. dan nggak sempat menyelamatkan apa-apa. Enggak sempat. Ada surat-surat atau apa sama sekali nggak? Surat-surat enggak, cuma itu nyusul. Sama sekali nggak ada yang bisa Enggak selamatkan. ada yang di situ. Ibu Om pada saat itu juga sedang beraktivitas atau masih tidur misalnya? Udah beraktivitas kan? Udah beraktivitas. Sama Bu, Adit sempat menyelamatkan dirinya sendiri atau ada orang yang bantu selamatkan diri? Sama anak-anak katanya. Sama anak-anak ya. Iya. Jadi ini semua yang rumahnya juga diterjang longsor tanah ya? Iya. Begitu ya? Enggak. Sudah pun menyangka ini kayaknya sedikit lagi longsor atau Enggak nyangka sama sekali. kenapa tidak nyangka? Kan intensitas hujan lebat, Iya. terus kemudian juga itu tanah juga banyak bolong ya. Iya. Maksudnya enggak nyangka lah. Saya kira mau enggak bakalan gitu sampai ke kampung saya gitu. Makanya saya enggak nyangka sama sekali. Ada korban keluarga menjadi korban? Ada itu satu. Siapa Mbak? Ibu Tini. Ini adik sepupu. Adik sepupu? Iya. Enggak, kata suaminya disuruh cepat keluar, dia pengen ganti baju dulu. Udah gitu suaminya keluar, dia udah nggak bisa tertolong, udah tertimbun rumahnya. Sudah keluar tapi tidak langsung keluar Iya. gitu ya. Kita turut prihatin Ibu, turut berduka juga, tidak bisa merasakan apa yang Ibu rasakan, kehilangan rumah tinggal tentunya. Tapi mudah-mudahan selalu ada rezeki ya Bu. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Kita temuan. Untuk menyeberang ke desanya masing-masing. Tapi arus derasnya juga masih terasa, jadi kita lihat ini tidak sepenuhnya aman tentunya, tapi paling tidak bisa membantu distribusi.
bantuan ngambil dari mana tadi? Tangerang. Tangerang. Ini dari Tangerang sama. Tangerang. Tadi diantarnya sampai mana? Sampai Kampung Banjar. Banjar doang. Dari ujung situ berarti ya? Iya. Sampai masuk ke posko. Posko. Ini saya mau tanya dulu, ini kan jembatan putus. Iya. Jembatan desa Banjar Irigasi ini kan putus. Tadinya airnya itu bukan di sini ya? Bukan, airnya di situ tuh. Yang di tempat kering? Iya, belah sana. Jadi ini pindah. perumahan, Ini perumahan semua. Iya. Jadi airnya pindah ke arah Pindah perumahan. Ke arah perumahan. Ini sekolah SD. Aha. Kena bencana. Air Yang sekolah SD mana? SD. Ini SD. Yang sebelah musola ini? Iya, ini. Yang, Ini SD? Iya. Oh ini rusak parah, ini SD ya Pak ya? Iya, SD apa ini? SD apa? SD berapa? Banjar Irigasi 2. SD Banjar Irigasi 2. Kalau di situ tuh di air itu Di mana, Pak? SMP. Yang di? Itu yang sekarang diganti sama sungai. Oh itu SMP. Iya, Jadi sudah tadinya habis SMP. juga. Ada Iya. 2 sekolah yang langsung hanyut ya di sini ya Iya. berarti ya. Nah tadi dan tinggi air itu tadi sejembatan. Sejembatan. Masya Allah, yaudah. Kalau gitu makasih Bang ya. Kita mau lihat lagi bagaimana kondisinya ya pasca turut prihatin ya Mas ya. Silakan.